Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang seluruhnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang Pak. Siap, sebelumnya mohon izin Pak Ya. untuk bahasannya kira-kira yang dijelaskan apa saja ya Pak? Apakah menyesuaikan aja Pak sesuai dengan ini improvisasi kita? Menyesuaikan dengan improvisasi kalian, ya. Tidak ada ikatan di sini. Jadi apa yang menjadi jiwa artistik kalian dikeluarkan aja. Kenapa itu desain kalian angkat seperti itu? Ini bukan presentasi paper ya, presentasi kertas tulisan, tapi presentasi hasil karya kalian. Jadi bebas aja, ya seperti itu. Ya silakan. Keren. Mohon izin apakah sudah terlihat Pak di layar? Sangat jelas. Recording in progress. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Di sini saya bersama rekan saya Nawang akan sedikit mempresentasikan mengenai desain rumah. Di sini bisa teman-teman lihat semua merupakan rumah industrial. Jadi di sini saya memberi nama Grand Leaf Nature, yang artinya grand itu mewah, ukurannya luas, kemudian untuk leaf daun, jadi identik dengan warna hijau di beberapa segmen atau bagian rumah ini. Kemudian ada kata-kata nature yaitu alami, di mana sebagian bahan penyusunnya mengadopsi konsep alam diintegrasikan dengan tipe rumah industrial. Jadi di sini rumah industrial itu memang mampu menarik, tidak perlu mengeluarkan banyak biaya. Bisa dilihat seperti dengan penggunaan stainless steel, kemudian baja beton, atau cermin atau batu bata ekspos yang tidak diplester atau tidak dicat. Kemudian penambahan unsur kayu ini itu menjadi berguna untuk memberikan kesan yang lebih hangat pada ruangan. Ada tempat dapur, area makan juga sekalian, kemudian ditambah dengan area duduk-duduk santai sore. Nah, di sini ada kamar mandi dan tempat fitness. Perlu diketahui, di sini merupakan rumah yang cukup mungkin besar. Karena itu, di sini saya memisalkan bahwa seorang klien meminta rumah yang cukup besar, tetapi semua ruangan itu berguna dalam artian dapat menghasilkan uniqueness gitu. Jadi di sini saya menambahkan konsep seperti rumah tinggal kosan, Mbak, sebagai kos-kosan. Nah, jadi di sini bisa dilihat menggunakan batu bata ekspos, dan mungkin di setiap ruangannya terdapat APAR, alat pemadam api ringan, dan tanda penunjuk untuk pintu darurat. Di sini jadi tempat kita ini bukan hanya rumah biasa, tetapi ada orang-orang umum yang tinggal, Pak. Di sini jadi saya tambahkan alat-alat safety untuk menunjang keamanan dari rumah ini. Kemudian naik di lantai 2. Nah, di sini ada ruang TV kumpul. Terus kemudian kalau orang-orang juga ingin memain musik, piano ataupun gitar, telah tersedia semua. Ada TV. Terus ini merupakan nature artinya alami. Jadi saya tambahkan di sini ada dedaunan. Kemudian tema industrial itu apa? Industrial itu tema-tema yang salah satu tema yang mengadopsi seperti di area street atau jalan, kemudian area-area itu saya tambahkan ada di sini mungkin ada terlihat seperti ring basket, kemudian ada biliar juga, ada tanda segitiga oranye itu merupakan salah satu komponen-komponen penunjang gaya industrial. Nah, di sini perlu diketahui ada meja reservasi. Ini menandakan bahwa tempat ini bisa disewa untuk menjadi kos-kosan gitu, Pak. Yang seperti tadi sudah saya jelaskan di awal sebagai milik nilai jual atau memiliki nilai tambah di ekonominya. Untuk selanjutnya di lantai selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Izin Pak.
Izin Pak, untuk lantai 3 di sini ada kos-kosannya ya Pak. Nah, kos-kosannya ini ada 4 kamar Pak. Saya memilih spray warna hijau dikarenakan biar sesuai Pak dengan warna daun Pak, maksudnya warna leaf gitu kan. Izin Pak. Nah, di sini juga ada pub buat bersantai-santai sih Pak, kayak biar santai Pak. Nah, izin Pak, di sini juga ada kamar mandi. Bisa kalau buat kos-kosan ini kamar mandinya di luar Pak. Nah, kamar mandinya sama persis sih Pak, kayak di lantai 1. Nah, dilanjut lagi lantai 4 Pak. Nah, izin Pak, di lantai 4 ya kamar utamanya aja Pak, kamar utama pemilik kosan Pak. Nah, di sini ada ya tempat bermain aja sih Pak. Izin arahan Pak, siap cukup. Oke, sekedar nanya nih ya sambil apa yang kalian siapin ya. Rifki sama Nawang. Kenapa kepikiran konsep itu? Coba bagian sebelah kirinya itu windownya di minimize aja. Kita konsen ke 3D view-nya. Mohon izin Pak, bisa diulangi pertanyaannya Pak. Mohon izin tadi terputus. Itu kan ada library di sebelah kiri itu ya, di sebelah kiri layar kamu tuh, coba dikecilkan aja, di minimize aja. Kita konsen ke 3D view-nya. Ya, 2D-nya naikin. Ya, oke. Nah, udah cukup segitu ya. Nah, pasti teman-teman yang lain juga bertanya-tanya, ini konsepnya luas sekali. Ini sebenarnya konsepnya si Rifki dan Nawang ini sebenarnya ini rumah, kos-kosan atau bagaimana? Coba Jen. Itu saja saya mau tanya. Kenapa ini dibuat kenapa? Mohon izin Pak, izin menjawab. Untuk konsep kita ini mungkin multifungsi Pak. Pertama, seorang klien meminta untuk membuat sebuah rumah yang cukup besar Pak, cukup elegan dengan luas yang cukup besar, kemudian tingkat 4 juga. Nah, tapi ada satu hal yang perlu di notice Pak sama kita sebagai seorang desainer, tapi mereka meminta bahwa konsepnya konsep alami Pak, karena mengingat di masa sekarang ini cukup banyak ya Pak ya, peningkatan polusi, pemanasan global. Nah, dari situ kita memberikan sebuah konsep nature Pak, alami, yang memungkinkan kedepannya akan mengurangi polusi gitu Pak. Dan di sini juga kan bisa dilihat Pak, terdapat benar-benar bahan-bahan yang dia benar-benar mengadopsi dari alam Pak, seperti batu bata ekspos, kemudian besi, baja, dan ruangan-ruangannya pun cukup benar-benar seperti konsep alam Pak. Jadi tidak memakai barang-barang atau barang-barang berlebihan yang nanti akan berpotensi menjadi sebuah polusi Pak, baik polusi udara, polusi air dan lain-lain Pak. Kemudian untuk sistem ini rumah atau kos-kosan, jadi orang ini tinggalnya, klien itu Pak, tinggal hanya sendiri, tetapi dia ingin memanfaatkan Pak, bahwa rumah yang besar ini, yang mungkin sudah cukup besar pengeluarannya ini, tidak terbuang sia-sia Pak. Jadi dia sudah membangun besar-besaran, kemudian dia ingin menambahkan nilai ekonomis ya Pak, nilai jual gitu. Jadi ditambahkanlah di sini konsep kos-kosan yang di situ bisa menjadi salah satu nilai tambah berupa ekonomis bagi owner atau pemiliknya Pak gitu. Dengan tetap bisa memberikan konsep yang cukup nyaman, jadi bukan hanya seperti kos-kosan biasa, tapi tinggal di rumah yang cukup mewah gitu Pak. Biarpun harganya ekonomis, jadi ekonomis buat para yang menggali di sini, terus ekonomis juga mendapatkan penghasilan buat ownernya atau yang punya Pak. Itu konsepnya ini ya, pertama itu tadi Pak, untuk mengurangi polusi di masa saat ini yang pemanasan global cukup terus meningkat dari tahun ke tahun Pak. Mohon izin Pak. Oke. Coba saya mau lihat posisi belakang. Ini satu keharusan juga, kalian harus memperhitungkan, kalian kan kalau orang nggak cuma 1-2,
bagian depan itu carportnya cuma satu mobil. Kira-kira kalau mungkin masing-masing orang anak kos itu kan mungkin ada yang punya bawa mobil atau mungkin bawa motor, itu juga harus diperhitungkan areal parkirnya seperti itu. Bisa jadi kalian bikin sistem mungkin bukan basement ya, kalau di hotel basement itu hotel atau gedung bertingkat mall itu kan basement itu tujuan supaya kita juga bisa memperhatikan fondasi yang terpasang, kolom-kolom fondasi itu kan. Jadi setiap berapa tahun sekali itu kan pasti dilubangi untuk melihat kekuatannya. Cuman kalau untuk rumah seperti ini mungkin kita nggak pakai basement, cuman untuk lantai dasarnya jadi itu khusus buat semacam untuk kendaraan-kendaraan seperti itu, sehingga kita fungsikan lantai 2 dan seterusnya kan. Karena apa? Ini kan banyak manusia, banyak orang seperti itu. Gitu. Coba sebelah kiri lagi, tampak kiri atau kanan, saya mau lihat itu kan di situ saya lihat ada teras-teras kecilnya ya. Oke. Ya ini seperti ini ya, mini kondominium kalau saya bilang ya, walaupun nggak tinggi amat biasanya. Kastil mungkin Pak. Iya, kastil. Kalau kondominium itu kan sekitar di atas 8 lantai ya. Di atas 8 lantai itu ada kondominium, tapi ini kan seperti rumah tinggal gitu. Nah, kondisi yang seperti ini yang kalian buat ini, itu kalau di Eropa itu ada. Di Eropa itu ya rumah-rumah kayak gini juga gitu loh. Rumah warga, cuman karena dia cuma tinggal sendiri, maka difungsikan semacam kontrakan ya, seperti itu ya. Cuman ya memang konsepnya itu mungkin lantai berapa itu ruang keluarga umum, semua bisa pakai. Kemudian dia cukup satu ruang tapi bisa ada dapurnya sekalian ya. Biasanya 3-4 lantai, kemudian luasannya mirip seperti ini. Kalau ini saya perhatikan cukup buat tidur ya, kemudian dibawa untuk satu orang, kemudian ada beberapa ruang santainya seperti itu. Tapi sejauh ini bagus aja sih ya. Coba lihat posisi depannya. Nah, ya mungkin itu aja masukan saya ya untuk kedepannya kalau desain seperti ini, apalagi untuk banyak orang. Perhatikan juga, atau mungkin di belakang mobil itu didesain ada garasi ke dalamnya, gitu, seperti itu. Ya, bisa jadi seperti ini. Ini kan ruang masuknya satu tempat atau 2 tempat ruang masuk? Pak izin Pak, mungkin sebelumnya ini untuk mohon izin Pak untuk keluar masuk ke satu tempat dari sini, karena di sini kafe bisa digunakan jadi tempat makan lah, tempat nongkrong itu. Nah, untuk parkiran ini rencananya saya memang mau mengembangkan itu dibikin seperti area parkir di depannya Pak, halaman Pak, kayak ada parkiran gitu Pak. Jadi mungkin tidak menggunakan basement depannya, jadi mau dibikin parkir ada kanopi kayak di mungkin toko-toko belanja gitu Pak. Iya, seperti ruko atau rukan itu kan biasanya parkir di depan itu banyak itu ya, besar. Ya saya paham. Ya karena ini kan ukuran saya satu mobil saja diletakkan di depan. Jadi kalau kita bikin satu pemodelan ya, satu mobil ditaruh di depan carport itu artinya tanahnya sudah maksimal segitu. Itu. Jadi itu istilahnya pemodelan ya. Jadi saya sudah bisa lihat, oh ini cuman cukup satu, sempit banget ini kalau apalagi penghuninya banyak orang ya gitu. Nah, harus ada parkir yang memadai gitu. Itu aja ya. Apalagi nanti kalau ada tamu atau apa seperti itu. Jadi kita mengestimasi ya bagian ruang parkir yang mungkin depan tuh ada kayak semacam carport banyak seperti itu, kayak di ruko atau rukan, nggak boleh seperti itu. Jadi ukurannya nggak cuma satu. Nah, ini saya cuma mengukur satu mobil yang ada di situ. Jadi ingat-ingat kalau desain, saya mau desain ruang parkirnya juga cukup luas di depannya, susun beberapa mobil, 2 atau 3. Jadi orang punya wawasan. Kalau ini wawasan saya cuma satu, cuma satu mobil itu carportnya. Itu ukuran. Ya, seperti itu. Mungkin saya rasa untuk Nawang. Baik, terima kasih Pak. Iya. Ya, terima kasih Pak. Untuk Nawang coba
mungkin Rizky buka sedikit satu lantai saja Rizky. Mungkin bawah 1, 2, lantai 3 saya mau lihat interiornya sih. Bawah. Bagian bawah aja, bagian bawah. Iya, bagian bawah aja. Yang di bagian bawah itu lantai dasarnya saya mau lihat itu anak tangga yang menuju ke atas. Oke, susulannya seperti itu. Ada disediain ruang ini nggak, ruang tamu? Saya mau lihat ruang tamunya seperti apa. Siap, izin Pak, untuk ruang tamunya itu ada di lantai 2 Pak. Oh, lantai 1 ini fungsinya apa? Resepsionisnya Pak, izin Pak. Izin Pak, ini cuma sebagai itu doang sih Pak, kayak kafe-kafe gitu Pak. Sama tempat gym Pak. Oh gitu, iya saya lihat itu. Nah, untuk di lantai 2-nya Pak baru ada resepsionis sama ruang tamu Pak. Saya lihat juga itu kalau di desain ada ininya ya, ada apa? Oh ini yang lantai. Oh. Izin Pak, ini lantai 2 Pak. Lantai 2-nya ya. Ada 2 pintu ya, itu ada apa? Pintu putar sama 1 pintu manual biasa ya. Siapa ada balkon sih Pak yang di luar pintu? Ada balkon. Ini mahal banget ya dibikin balkonnya nih ya. Karena pintunya ini, saya ngeliat pintunya. Ya Pak. Satu pintu itu aja bisa 45 sampai 200 juta itu pintu putar itu. Ya Pak, izin Pak, ini kos-kosan Sultan Pak. Ini kos-kosan para pejabat ini. Ya udah, saya rasa cukup ya Nawang sama Rizky. Kemudian untuk berikutnya saya persilahkan kelompok lainnya, mungkin dari kelompoknya. Ya, terima kasih banyak Bapak sebelumnya. Sama Nawang, sama Rizky. Berikutnya sih ini kelompoknya siapa ya? Yang kelihatan mata saya nih siapa? Siapa yang siap lah? Mungkin kalau saya nunjuk malah belum siap nanti. Jihan atau siapa? Siapa izin share screen Pak? Silakan. Ya Pak, ini untuk tipe rumahnya kita pakai tipe 36 Pak. Jadi ini kita buat untuk desain rumah di daerah perkotaan yang mana lahannya terbatas. Jadi kita bikin di sini 2 tingkat. Untuk konsepnya sendiri itu kita terinspirasi warnanya kita dari Blackpink, Pak. Jadi warna konsep rumahnya itu modern western dicampur. Lanjut ke area yang dalam. Ya, silakan. Izin Pak. Jihan kayaknya terputus ya. Herbie mungkin. Izin Pak, untuk yang lantai 1-nya kami buat open space Pak. Jadi si ruang tamu ini tuh langsung berhadapan ke arah taman gitu. Jadi terlihatan dengan tipe open space ini, jadi kayak terlihat luas gitu Pak. Dan ada di sini ada kayak kaku, jadi
ruang tamu juga bisa menjadi sebagai ruang keluarga untuk kedua. Selanjutnya, jika masuk ke selanjutnya, di sini ada mini kolam, ada kolam kecil untuk kolam ikan yang langsung berhubungan ke kamar mandi utama. Kamar mandi utama ini seperti biasa ada toilet, ada si toilet, ada tempat cuci tangan sama showernya, Pak. Selanjutnya langsung ke lantai 2, Pak. Mana sih ini? Mungkin Saudari Jihan bisa melanjutkan. Ya Pak, untuk di lantai 2 ini kita bikin di sini ada dapur. Nah, dapurnya ini langsung berhadapan sama di bagian kirinya itu langsung ke area kolam tadi. Maksudnya biar udaranya, sirkulasi udaranya terbuka gitu. Jadi untuk masuk walaupun di lantai 2 itu nggak pengap. Dan di sisi kanannya itu ada jendela besar lagi untuk memperlancar sirkulasi udara. Kemudian di depan itu ada ruang keluarga. Nah, di ruang keluarga ini itu bisa sekalian untuk dijadikan ruang makan, Pak. Kemudian di sebelah kanannya lagi itu ada kamar. Nah, yang di sini ada kamar untuk anak. Di sini kita karena rumahnya minimalis, kita bikin raknya untuk bertingkat. Di atasnya tempat tidur dan di bawahnya meja belajar. Kemudian di sebelah kirinya itu ada kamar mandi. Jadi kamar mandinya itu ada di dalam kamar. Untuk fasilitasnya sendiri seperti biasa, kamar mandi, ada toilet dan shower. Kemudian ke kamar selanjutnya. Nah, ini kamar satunya. Itu mungkin buat kamar, ada toilet di dalam kamar. Ada kamar mandi di dalam kamar. Fasilitasnya juga kurang lebih sama seperti kamar mandi yang satunya tadi. Kemudian untuk di bagian luar, ini kita pakai pintu kaca agar rumahnya itu terlihat luas. Jadi kita di sini banyak aksen-aksen yang pakai pintu-pintu kaca, pakai jendela-jendela kaca. Karena rumah ini kecil, jadi biar nggak sumpek, jadi semuanya bisa terbuka gitu. Nah, untuk di luar itu ada balkon. Di sini kita bikin balkonnya agak besar supaya untuk duduk-duduk keluarga juga masih enak, dan kalau misalnya pintunya dibuka, ruang keluarganya bisa lebih luas. Siap, cukup Pak, itu penampilan dari rumahnya Pak. Oke ya, coba keluar dulu. Ya, posisinya di pandangan dulu. Yang library sebelah kirinya coba dikecilin. Nah, ini sedikit kita koreksi ya, semua mungkin sudah lihat nih ya gitu. Jadi pengkondisian untuk ini ya, kamar mandi atau toiletnya itu terlalu sempit karena di dalam ruangan ada, setiap ruangan saya perhatikan tuh ada. Kalau bisa nggak usah ditaruh di dalam, ditaruh di luar saja kayak gitu loh. Jadi dua ruangan satu kamar mandi seperti itu untuk lebih maksimalis ruangan itu, kecuali kita menyediakan kamar tamu gitu. Untuk menjaga lebih privasi ya untuk kamar mandinya ada di dalam atau toilet ada di dalam. Cuman kalau untuk satu keluarga sendiri kayak ini ya, kamar tidur anak rasanya sempit sekali. Jadi begitu masuk
Kalau ini saya masuk, ini asumsi saya masuk. Kalau ada karakter orang ditaruh di situ kita bisa tahu benar-benar. Tapi feel saya begitu saya masuk susah nih. Jadi depan saya udah tinggi. Jadi tidak ada setengah lencang kanan, lencang depan juga mungkin sempit banget ya, kayak gitu. Cuma satu lencang kanan, lencang depan aja. Jadi mungkin agak sedikit ini ya, mending dikeluarkan aja, diletakkan di luar di mana posisinya. Ini masukkan aja, ya. Selebihnya ini adalah desain dari pemikiran kalian. Pasti semua punya apa istilahnya itu suka dan tidak suka. Maksudnya support sama nggak support ya. Cuman kalau saya cuma mengkritisi karena ruangannya kecil, gitu aja. Mungkin lantai bawah dikasih satu kamar mandi sendiri ya, atau di atas dikasih satu kamar mandi, jadi dua gitu loh. Nah, posisi untuk kamar mandi ini coba kalian perhatikan, apakah segaris pipa turun dari atas ke bawah untuk sanitasi ya, sanitasi air kotornya dari atas ke bawah sama nggak? Apakah di ruang lantai ini kan posisi toiletnya di sini ya, yang 1,7 meter seperti itu ya. Nah, turun ke bawah, apakah itu toilet lagi atau bagaimana? Atau berada di posisi berbeda? Karena dari sini kita bisa memperhatikan konsep 36, dari posisi toilet ada di kanan, di kiri, segala macam, itu punya kalkulasi perhitungan juga. Ada dua di atas ya. Kita perhatikan dulu. Gimana? Kalau masih bingung, udah gini aja. Nggak usah bingung ya, desain ini saya terima, udah apa-apa ya. Yang penting ini masukan saya untuk kedepannya, nextnya ya. Coba pikirkan, kalau emang sempit, perkiraan sempit, nggak nyaman rasanya itu, asumsi kita tinggal di dalamnya kan kurang nyaman itu ya. Kita harus bisa bikin betul-betul maksimalis ya, dalam minimalis. Kemudian ngelihat di bawah itu kan banyak semacam kaca-kaca bagian depan. Nah, saya mau lihat bagian belakang aja, 3D-nya seperti apa, saya mau lihat bagian belakang. Ini bagian belakangnya begini aja. Oh, berarti sudah nggak ada ruang ini ya, ruang udara lagi. Coba, nanti. Ya, Pak, soalnya udah langsung ada area terbuka yang langsung ngarah ke kolamnya itu, Pak. Area terbuka, coba tunjukin ke saya area terbuka ini berapa jendela yang bisa menyerap udara. Coba arahkan posisi di atasnya, bagian di posisi 3 dimensi itu saya lihat ada bagian area terbuka ini. Coba kita lihat. Jadi ini langsung tembus dari atap, langsung tembus ke lantai 1, Pak. Oh, langsung lurus ke bawah ya. Siap, iya, Pak. Oh, ya. Jadi sisi tamannya langsung menerima cahaya mataharinya langsung juga, Pak. Oke, baik. Ya. Oke, Herbie dengan Jihan. Saya rasa cukup ya. Nanti untuk yang sudah nanti saya kasih ilustrasi tambahan untuk ini finishing. Ini kan belum finishing, baru habis nanti. Jadi mengingatkan aja apa yang harus didesain, kemudian itu ada 2 kelompok sedang ini ya, sudah jalan. Kemudian kesesuaian penggunaan, itu aja. Kalau saya sih sebagai customer, misalnya sebagai customer, sesuai nggak nih saya kalau misalkan ada di dalam rumah ini, rasa nyaman, karena masing-masing orang punya rasa nyaman berbeda ya, seperti itu. Belum tentu feel saya itu cocok dengan feel orang yang lain, seperti itu. Mungkin ini sudah terbaik, tapi ini feel saya, nah itu toilet aja, itu koreksi saya itu aja, terlalu banyak toiletnya dalam satu lantai, 2 itu nggak banyak sih sebenarnya ya. Cuman ruangannya, space-nya jadi terbatas kan, seperti itu. Saya rasa cukup ya, Herbie sama Jihan. Saya persilakan untuk lainnya, silakan. Mungkin Siap, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Ya, Pak, terima kasih, Pak. Ya. Nanti kalau misalkan kita keputus, ini sisa 2 menit, nanti masuk link yang sama aja. Ya. Gitu. Siapa berikutnya? Silakan. Pak. Siap, izin Pak, saya sama Caroline Dea, Pak. Oke, baik.
Izin Pak, Ya, silakan. ini hasil rumah yang kami kerjakan. Ini konsepnya itu modern minimalis gitu Pak, dengan tema luar warnanya itu warna abu-abu. Coba saya mau lihat. Oh, bisa 2 mobil ya, bisa 2 mobil. Kemudian, coba kenapa ini desain ini kalian pilih? Silakan. Desain ini kami pilih itu karena kita tuh kayak drum correction dream house gitu Pak. Jadi dengan luas dengan panjangnya 10 meter, lebarnya 10 meter, panjangnya 17 meter. Ini kita buat dengan konsep yang kita inginkan rumah kita nanti ke depannya kayak gimana Pak. Jadi kayak di tengah tuh yang pertama masuk itu ada ruang tamunya kan Pak. Di situ nanti di baliknya ruang tamu tuh ada meja makan Pak. Dan meja makan, lalu di samping meja makan itu nanti ada kamar Pak yang bisa ngadep ke luar, kamar yang gitu. Yang ini Pak. Lalu di samping ruang tamu tuh koreksinya ruang makan itu ada kamar mandi sama kamar lagi Pak. Lalu di sampingnya itu ada pintu yang buat ke garasi. Samping dapur itu ada tangga. Lalu di bawah tangga itu karena ada space di bawahnya ya Pak, kami kayak buat kayak karpet gitu Pak, jadi bisa buat santai. Lalu bisa ke lantai 2. Ini Pak, untuk lantai 2 di sini ada 2 kamar tidur Pak. Satu kamar tidur di sebelah sini yang pintunya langsung mengarah ke sini, dan yang satu lagi itu ada kamar tidur yang ditambah piano di sininya. Lalu di belakang ini ada kantor, dibuat kantor dan beberapa buku di rak buku ruang kerja. Di sini ada ruang keluarga Pak untuk bisa bersantai sambil jendelanya juga agak besar agar terlihat keluar. Lalu di sini ada jendela dari kantor dan dari ruang keluarga biar sirkulasi udaranya lancar Pak. Yang di sini ada ruang jemuran dan ruang cuci. Untuk ruang jemuran di atasnya seperti ini Pak, dan di belakang sini ada tandan air. Siap Pak, cukup Pak. Oke ya, coba saya mau lihat keutuhan seluruhnya dengan atap. Saya mau lihat dengan atapnya. Iya. Nah, udah kelihatan ya. Nah, sekarang kita fokus di 3 dimensinya aja. Untuk rumah tipe ini, saya melihat kalian nggak monoton desainnya ya. Kemudian setiap area itu beda floor flatnya ya. Jadi lantainya beda. Jadi setiap ruangan saya perhatikan lantainya beda-beda itu. Ya itu tuh udah oke, itu udah bagus. Jadi itu menandakan satu macam room privacy. Tadi kalau misalkan walaupun itu tidak ada sekat, tidak ada kamar atau cuman antara ruang tamu menuju ke ruang tengah, atau itu sudah beda warna. Ada yang mungkin ditutup dengan karpet bisa, atau mungkin dengan lantai yang berbeda. Terus di lantai 2 tadi saya lihat ada unsur kayu ya. Nah, seperti itu. Coba lihat di lantai 2. Saya mau buka di lantai 2. Lantai 2 nya coba dibuka. Atapnya dibuka dulu. Nah, sekarang coba 3D view-nya kita lihat sama-sama. Ya. Nah, coba
zoom in, deketin, ya dekatkan lagi. Kita perhatikan ini, ya posisinya tuh antara ruang tengah, kamar-kamar yang lain, ya itu sudah beda ini, sudah beda apa istilahnya itu, beda warna, jadi itu menambah privasi. Kemudian kita bisa lihat juga kamar mandinya, ada 2 kamar, yang satu kamar mandi dan satu kamar yang punya kamar mandi, mungkin master bedroom ini ya. Master bedroomnya dia pakai kamar mandi yang besar sendiri, dari kamar mandinya di dalam ya. Kalau yang room yang lain kayaknya kamar mandinya jadi satu, itu terlihat dari sini, saya bisa lihat itu. Kemudian berarti master bedroom yang punya, oh bukan, master bedroom hanya punya akses jendela keluar, tapi untuk balkon di posisi ruang ini ya, ruang keluarga itu ya, ruang santai ya. Bagi ruang keluarga Pak. Iya. Oke. Coba saya mau lihat lantai bawahnya, lantai satunya. Ya, nih lantai satunya, ya. 2 motif itu menggunakan efek kayu, 1 motif pakai ini. Kenapa kamu pakai itu? Coba dilihat di ruang apa, kitchen di dapur, coba lihat. Itu ya. Ya itu dapur itu. Untuk yang di dapurnya itu Pak, dibuat kayak lantainya berbeda itu kayak bukan bikin itu dapur gitu Pak, jadi kita mau membedain antara dapur sama yang ruangan lainnya tuh mau dibedain gitu lantainya. Iya, masih ada satu ruang di belakang ya. Ruang belakang itu kan ruang bersantai itu ya. Satu ruang belakang, ya taman kecil buat duduk melongo. Ya. Itu tembus ke langit nggak? Maksudnya terlihat langitnya kan ada ketutupan nggak? Atau dia langsung bisa lihat bebas ke atas? Bisa lihat bebas ke atas Pak. Oh iya. Oke. Saya rasa cukup ya, udah bagus nih, udah bagus. Nggak ada koreksi saya. Nggak ada koreksi. Ini emang konsep-konsepnya. Makasih banyak Pak. Itu cakep lah, kayak gitu. Cekli. Gitu. Nah, berikutnya. Ini siapa? Caroline sama siapa tadi? Caroline sama Fadila ya? Sama Fadila Pak. Fadila Utami sama Caroline. Ya, oke. Selanjutnya, siapa yang mau mencoba presentasikan? Siap Nadifa dan Sartika Pak. Nadifa dengan siapa? Siap Sartika Pak. Siap Sartika. Oh, sama Sartika. Ya, silakan. Selanjutnya bisa Ayi. Ini Pak izin share screen ya Pak. Silakan Nadifa. Wah, ini. Siap Ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak, izin memperkenalkan diri, Taruni Madia Nadifa T. Hendri dengan NIT 1506 19116 dan rekan saya. Izin memperkenalkan diri, Taruni Madia Sartika Devi Priani Sirait dengan NIT 1506 1910022. Pada kesempatan kali ini, saya dan rekan saya Nadifa akan menjelaskan hasil desain 3D model rumah lengkap dengan interior design dengan referensi dari desain rumahpedia.com menggunakan aplikasi Sweet Home 3D. Siap izin Pak, dalam kegiatan sehari-hari biasanya berada di rumah untuk bekerja, bersekolah, dan melakukan aktivitas lainnya. Aktivitas yang paling sering dilakukan di dalam rumah adalah beristirahat dan
tidur. Selebihnya, rumah berfungsi sebagai tempat beraktivitas antara anggota keluarga atau teman baik di dalam maupun di luar rumah. Rumah dapat berfungsi sebagai tempat untuk menikmati yang nyaman, tempat untuk beristirahat, tempat berkumpulnya keluarga, dan tempat untuk menunjukkan tingkat sosial dalam masyarakat. Jadi di sini kita lebih mengutamakan konsep rumah yang nyaman dan lebih bermanfaat, Pak. Di sini kami sebuah rumah dengan ukuran 600 meter dikali 10 meter dengan tipe rumah minimalis 2 tingkat. Sekarang bagian depannya nampak terdapat carport atau garasi dengan luasan 15,35 meter yang mampu menampung 1 mobil dan juga 1 motor. Kemudian di sebelahnya terdapat taman kecil. Di taman ini terdapat beberapa tanaman dan juga floor uplight. Berikutnya terdapat teras. Di teras sebuah untuk penghuni rumah dapat bersantai melihat pemandangan taman, Pak. Dan tak lupa kami juga menambahkan lampu gantung sebagai penerang. Selanjutnya kita ke area ruang tamu. Pada area ruang tamu ini terdapat 2 pintu dan 2 jendela bertemu dengan ruang tamu yang seluas 10,01 meter persegi, yang dimana terdapat beberapa furniture juga bantal berwarna blue jeans. Di tengah ruangan dan juga meja tersebut ada sebuah bunga yang berfungsi sebagai penambah wilayah estetik, dan terdapat jendela yang berfungsi sebagai ventilasi udara, dan bagian tembok terdapat sebuah lukisan. Sebelah kanan terdapat lukisan yang digantung, Pak. Pada sisi sebelah kanan juga terdapat sebuah long catch jam. Selanjutnya terdapat lampu gantung berwarna putih. Selanjutnya, apabila kita melihat dari sudut pandang berbeda, nampak terdapat jendela beserta dengan horden dengan warna blue jeans. Pada ruangan ini kami membuat 3 cukup dan terdapat 3 stop kontak untuk menyalakan lampu. Ruangan tamu ini juga kami menggunakan wallpaper dinding berwarna abu-abu. Lanjut ke ruang keluarga. Nah, di ruang keluarga ini terdapat kami pada ruang keluarga dan ruang tamu kami dengan skat, Pak. Kami tidak membatasi dengan tembok agar terlihat lebih lapang dan juga luas, karena rumah ini memiliki ukuran yang kecil, maka kami menggunakan skat. Untuk ruangan keluarga ini memiliki luas 6,76 meter persegi. Nah, di ruangan keluarga ini terdapat beberapa furniture seperti sofa berwarna biru, di bawah terdapat karpet, lalu terdapat TV beserta dengan speaker dan juga lemari kaset CD. Nampak juga sebuah jendela berukuran besar lengkap dengan hordennya berwarna blue jeans. Di sebelah kiri terdapat 1 kamar anak, di mana pada kamar anak ini identik dengan warna hijau toska. Kamar anak ini seluas 7,33 meter persegi. Nah, di ruang kamar ini terdapat furniture, yaitu sebuah tempat tidur tingkat yang dimana space di bawah terdapat lemari dan juga tangga kecil untuk dapat naik ke kasur atas. Di kamar ini juga terdapat 2 buah jendela lengkap dengan horden dan terdapat lemari penyimpanan berukuran kecil. Di sudut lain terdapat meja rias dinding, dan juga di dalam kamar juga kami memberikan lampu berbentuk persegi. Lalu untuk pintu kamarnya sebagian bermaterial kaca. Keluar dari kamar, kita lanjut ke ruang makan yang sangat simpel dengan luas 6,87 meter persegi. Terdapat 4 buah bangku berwarna coklat, cukup untuk sepasang orang tua beserta 2 anaknya. Selanjutnya terdapat dapur dengan seperti kulkas 2 pintu, oven berwarna hitam, kompor, dan juga wastafel beserta kabinet dengan laci berukuran kecil dan sedang. Untuk kabinet berukuran besar kami letakkan di dinding di atas. Di dapur terdapat 2 buah jendela berwarna blue jeans. Kemudian kita lanjut ke dalam kamar mandi 1, yaitu yang memiliki luas 5,17 meter persegi. Terdapat
1 unit kloset dilengkapi dengan toilet paper dispenser dan juga trash can. Lalu ada shower cabin dan juga kabinet. Keluar dari kamar mandi, di sebelahnya terdapat tangga untuk meletakkan box-box yang tidak terpakai atau yang tidak digunakan. Nah, untuk ruangan di lantai bawah ini lebih identik dengan tembok dilapisi wallpaper berwarna. Dijelaskan oleh teman saya Nadiha, Pak. Siap, mohon izin Pak, izin menjelaskan. Untuk lantai 2 ini yang paling depan kita bisa lihat di sini ada balkon seluas 2,92 meter dan ada sentuhan tanaman di sini dan juga ada meja dan terdapat 2 pintu kaca sini untuk menghirup udara segar. Setelah itu kita masuk ke dalam, terdapat ruang keluarga. Di sini ruang keluarga di lantai 2. Di sini ada piano, ada sedikit di sini ada sofa, 2 sofa dan ada pajangan dan terdapat TV dan juga kita memberi wallpaper dengan sentuhan warna abu-abu dikarenakan mungkin warna abu-abu lebih warm. Jadi ketika kumpul keluarga lebih enak. Nah, setelah itu lanjut ke sebelah kiri, di sini ada ruang kamar utama. Nah, ruang kamar utama ini terdapat kasur dan juga ada meja rias. Setelah itu ada lemari yang cukup besar dan ada laci dan juga ada lampu tidur. Nah, di sini kita juga menaruh TV dan juga jam dinding. Dikarenakan ini adalah kamar utama, maka kita menaruh TV di sini dan juga kita menaruh toilet di dalam kamar tersebut. Nah, karena ini kamar utama, kita meletakkan toilet dengan menggunakan bathtub dan juga di sini cukup lengkap furniturnya, ada bathtub, ada juga WC, ada juga wastafel dan juga ada tong sampah dan juga ada tisu di sini. Dan setelah kita keluar dari kamar utama ini, kita bisa lihat toilet juga. Cuman ini toilet yang bisa digunakan buat mungkin kalau saat keluarga datang terus lantai 2 bisa menggunakan toilet ini. Nah, di sini kita ada shower. Setelah itu juga wastafel, terus ada kaca dan juga ada WC-nya dan juga ada tisu. Di sini kita menggunakan wallpaper yang berbeda dengan wallpaper di kamar utama. Setelah itu keluar dari kamar mandi ini terdapat tangga dan juga tangga ini ada kamar 3. Nah, kamar 3 ini terdapat kasur, terdapat pajangan, hiasan dan juga ada bunga, terdapat buku-buku dan ada rak dan juga ada lemari penyimpanan baju. Nah, di samping kamar 3 terdapat ruang cuci dan ruang penjemuran. Nah, di sini kita gimana caranya walaupun rumahnya kecil, kita bisa membuat seminimalis mungkin. Jadi di sini ada pencucian baju, terus ada buat menyetrika baju, terus di sini langsung ada jemurannya. Dan di sini kita memakai rumput di Pak. Oke ya, coba buka lantai dasar. Kita lantai dasar coba gitu. Ya, lantai dasar. Ke kamar mandinya. Ke dasar. Ya, saya mau cek kamar mandinya. Nah, itu. Kamar mandinya cukup luas sekali ya, seperti itu. Kalau buat saya sangat luas banget itu. Coba yang 2 dimensinya, saya mau lihat ukurannya berapa. Yang 2 dimensinya.
yang di 2 dimensinya. Kita lihat nih. Ya, oke. Nah, kalau di sini saya bisa membandingkan bahwa kamar mandi ini sangat besar sekali, ya, 5 meter persegi, ya, itulah. Ini bisa jadi 2 kamar mandi, itu, ya. Kemudian bisa stretch lagi itu, apa? Ditambah 1. Ini kan cuma 1 kamar tidur ya, 1 kamar tidur. Ini bisa jadi ada 2 kamar tidur, sebetulnya. Siapa? Gitu loh. Jadi ini kok konsepnya apa? Besar nih, konsep besar ya. Itu kamar mandi. Kamar mandinya besar sekali tuh. Ya, itu. Coba kita ke lantai 2. Masih di 2 dimensi. Kita perhatikan di 2 dimensi. Nah, yang di 2 dimensi kembali lagi saya lihat ke kamar mandi lagi. Coba lihat ke kamar mandi. Oke, ya. Nah, itu ada ruang mencuci, kemudian ada ruang keluarga, ya. Ada 1 kamar ya, 1 kamar. Ya. Siap, ada 2 kamar Pak di lantai 2. Ada 2 kamar, ya 2 kamar. 1 kamar sempit banget ya. Mungkin penempatannya aja. Saya rasa penempatannya kurang pas di situ. Ya, ada kamar di situ. Karena apa? Terlalu kecil kamarnya. Gitu. Nah, untuk ruang tengahnya itu kan ada ruang santai itu. Apa memang sebesar itu? Tapi ya terserah yang desain dan kliennya ya. Cuman ini kan saya mengkoreksi aja. Ruang tengahnya gede banget. Ya, itu ruang tengah gede banget gitu. Ibarat kata itu tangga digeser, tangganya di posisi nggak di tengah, ada di ujung. Itu kamar bisa ada 1 lagi di situ. Ya, tapi ini tergantung yang desain saja. Saya cuma mengkoreksi itu ya. Kamar mandi yang terlalu luas. Kemudian penempatan tangga mungkin yang nggak sesuai yang menyita ruangan ya, sehingga ada kepotong 1 buat untuk kamar tidur tapi kecil banget ya itu. Nah, terus ruang ini yang ruang santainya terlalu besar, tapi so far so good ya. Ini paling kalau supaya sedikit sentuhan lain ya, mungkin beda lantai, beda penggunaan keramik lantai. Mungkin ada yang pakai ornamen kayu, ada yang marmer atau apa. Nah, karena di sini kelihatan sama semua seperti itu. Ya, tadi sudah ada temannya yang sudah mengangkat room privacy kalau saya bilang ya. Room privacy itu beda ruang, beda warna lantai seperti itu. Ya, itu hanya untuk menambah estetik sama privasinya saja. Kalau seperti ini saya melihat dominasi masing-masing ya. Tapi memang ini kerja tim, kelihatan banget. Yang lantai 1 dominasi Tosca, warna Tosca, blue jeans, yang ini abu-abu, berarti kalian sewarna ya, warna gelap sukanya ya. Nah, coba ya Pak, biar lebih warm Pak. Ya, jadi suka warna yang seperti, enggak masalah sih, itu kan konsep aja ya, itu. Cuman boleh deh ditambahkan tuh warnanya, mungkin marmer hitam atau marmer abu-abu atau apa. Yang kalian suka kan warna-warna seperti itu. Dikombinasikan dengan warna lain kan, orang itu punya sesuatu itu kan nggak semuanya sama rasanya ya gitu. Mungkin manis di saya, di kalian kurang manis gitu ya. Cuman paling penggunaan ini aja, kalau saya ukuran ruangan yang terlalu berlebihan, nah itu bisa dipakai tambahan untuk ruang lain. Kemudian penempatan tangga yang nggak cukup ekonomis kayak gitu, kalau saya bilang ya, mengorbankan 1 ruang sendiri gitu ya, kayak gitu. Itu aja sih, seperti itu. Kemudian jarak masuk baik Pak, ruang kamarnya juga lumayan juga itu ya, ada kayak lorong kayak gitu, lorong masuk gitu ya, panjang juga itu ya. Yaudah, kalau gitu saya terima kasih ya, Sartika sama Nadif ya. Siap Pak, Nadif. Pak, masukannya Pak. Ya. Selanjutnya Aimi ya, Aimi sama siapa? Izin Niki, Pak. Oke, silakan. Izin Pak, harus dulu Pak. Silakan.
Izin Pak, sudah terlihat Pak? Belum terlihat. Masih proses sih. Ada, udah masuk. Nah, ini konsepnya jarang saya lihat yang ini. Ya silakan, coba presentasikan. Pintunya miring. Siap, mohon izin Pak. Nah, silakan. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Mohon izin, di sini saya satu kelompok dengan Taruni Aime Atalia Bernis dan saya sendiri Taruna Niki Selandi Hernanda. Ini juga mungkin untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Taruni Aime. Dipersilakan untuk Taruni Aime. Mohon izin Pak, sebelumnya apakah suara saya terdengar jelas karena sinyal di sini kebetulan lagi kurang stabil karena sedang hujan. Ya, terdengar sangat jelas. Terima kasih. Baik, pada konsep rumah yang kami buat ini, kami memilih konsep minimalis. Dan untuk pemilihan warna di sini, kami memilih warna perpaduan hitam, oranye, abu-abu karena agar rumah terlihat lebih strong aja gitu Pak. Lalu lanjut ke di sini memiliki carport untuk satu mobil dan di samping carport itu bisa dilihat ada taman kecil ya Pak. Niki bisa minta tolong di zoom. Oh iya. Nah, untuk selanjutnya ke interiornya. Untuk interior yang pertama itu ada ruang tamu ya Pak. Di situ saya memilih warna krem sama abu-abu itu agar lebih terlihat adem aja gitu Pak. Terus ada ornamen-ornamen hiasan lukisan juga sama karpetnya dan ada sedikit hiasan pot bunga untuk lebih terlihat hidup aja gitu, asri. Terus di samping ruang tamu ada ruang keluarga. Ruang keluarganya itu letaknya di dekat tangga. Lalu di depan ruang keluarga itu juga terdapat WC umum untuk para tamu atau kerabat-kerabat yang datang bisa memakai toilet tersebut. Oke, ya. Lanjut. Siap Pak. Lalu setelah WC ini bisa kita lihat terdapat ruang tidur utama untuk orang tua
Dan di dalam ruang tidur ini terdapat kamar mandi dalam untuk lebih privacy aja gitu Pak. Di sini saya memilih warna hijau-hijau kekuningan ini karena agar terlihat lebih homey aja gitu Pak. Lalu setelah kamar utama terdapat dapur dan ruang makan. Ruang makan ala Japanese style ini. Ya. Izin Pak, mohon maaf tadi sinyal saya terputus Pak. Iya ya. Ya. Ruang makannya ala Japanese ya, gitu. Lesehan. Iya Pak. Iya, ruang makan di sini saya buat sama Niki ala lesehan gitu Pak, kayak Jepang gitu. Karena di sini kita kasih kusen pintu itu yang kaca, jadi terlihat keluar tuh kayak tanaman gitu Pak, di asri gitu Pak. Iya. Itu di atas kompor pakai Mungkin cooking untuk hood penjelasan dari saya. Di atas kompornya pakai Ya, Pak. cooking hood nggak? Di atas kompor itu pakai cooking hood nggak? Ada kayak apa jalur asap keluar. Oh, mungkin harusnya ada tapi di sini belum saya iniin Pak, bentar. karena kekurangannya komponen Pak. Oh iya iya. Ya Pak. Terus itu di depan di depan jalan menuju ke belakang ya, itu ada kayak semacam exhaust ya, extinguisher ya, untuk semprot angin ya ke bawah. Betul itu. Ya, Ya itu, yang kotak itu. ya Pak. Oke. Ya. Ya, oke lanjutkan, silakan. Siap, untuk selanjutnya dilanjutkan oleh Taruna Niki. Baik, terima kasih Taruni Aime. Mohon izin melanjutkan Pak. Mohon izin di sini dari lantai satunya ada tangga untuk menuju ke lantai 2. Di sini saya dan Aime untuk di lantai 2 sendiri hanya ada 2 kamar. Yang pertama yaitu kamar untuk anak laki-laki Pak, di sini menggunakan warna biru. Ada kasur, lemari beserta lemari buffet. Lalu di sini untuk kamar mandinya digunakan oleh 2 kamar tersebut Pak. Jadi tidak ada kamar mandi dalam untuk kamar mandi yang di atas ini Pak. Lalu untuk yang sebelah kiri ini adalah kamar mandi untuk koreksi Pak. Ini adalah kamar tidur untuk perempuan. Dengan desain warna cat itu warna pink. Dengan ada ornamen lukisan perempuan. Lalu mohon izin di sini untuk lantai 2-nya sendiri, ini dia tembus Pak, terlihat ke bawah. Jadi di sini tidak ada ruangan ataupun lantai, jadi langsung terlihat ke bawah agar rumahnya terkesan lebih luas dan juga mewah Pak. Lalu di luar sini ada terdapat balkon. Lalu untuk desain rumah bagian belakang, di sini
di luarnya sendiri terdapat satu buah mesin cuci beserta jemuran Pak untuk cuci mencuci dan juga untuk menjemur. Lalu di sebelah kanan sini terdapat sebuah ayunan untuk keluarga untuk bersantai beserta panggangan untuk barbeque. Siap izin mungkin cukup sekian Pak pemaparan dari desain rumah untuk kelompok kami. Oke. Untuk desainnya udah cukup bagus ya. Itu kemudian ini satu contoh lagi ya. Mungkin kalau tadi saya mengkritisi masalah room privacy yang lantai ya itu. Nah di sini untuk desainnya Aimi dengan Niki ya. Aimi dengan Niki ini room privasinya itu bisa berupa karpet yang diletakkan di lantai. Antara ruang tamu dengan ruang untuk nonton televisi ya gitu. Itu cuma dikasih sekat pembatas biasa, kemudian dikasih karpet lantai. Itu saya sudah bisa lihat pembedanya di situ dalam desain ini. Kemudian lihat konsep pintunya ini ya miring ya, ada sudut itu ya, ada sudut. Pintunya miring, tidak secara umum kita tahu pintu ngadep depan atau ngadep samping, tapi ini miring seperti itu. Jadi konsepnya jadi agak kelihatan luas ya, seperti itu ya. Kemudian juga saya ngeliat itu dari atas itu bisa melihat ke bawah secara langsung. Itu luar biasa ya. Saya rasa itu cukup ya. Terima kasih untuk Aimi dan Niki ya. Ada lagi selanjutnya? Terima kasih banyak Pak. Terima kasih banyak Pak. Mohon izin untuk saya tutup. Terima kasih banyak atas waktunya Pak, rekan-rekan sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Selamat siang. Waalaikumsalam. Yang berikutnya siapa? Nah, energi atom ini, titanium kayaknya. Siap izin Pak. Ya. Selanjutnya saya dan rekan saya Widi Pak. Sebentar kita keputus itu sisa 2 menit ya. Nah, jadi kalau terputus nanti masuk ke link ini yang sama ya, Herbie yang harus standby ini si Herbie. Ya, kita ngerepoti Herbie dulu hari ini ya. Jadi gini, desain itu sebenarnya apa kata kita sebenarnya ya, kata kita dan konsumen ya. Kemudian nyaman nggak nyaman, suka nggak suka, kritisi itu kita lihat dari sisi estetika dan logika. Saya mengkritisi, kalian bisa sanggah, alasannya apa? Nah itu nggak apa-apa, kan ini kita berlatih, belum konsumen sebenarnya. Kalau konsumen sebenarnya, konsumen adalah raja, kalian nggak bisa menyanggah omongan dia gitu, karena dia konsumen ya. Nah, tapi kalau di sini kan kita belajar, silakan, mungkin kalian punya reasonable ya yang bisa disampaikan. Ini harusnya begini, nah seperti itu ya, tidak masalah. Karena saya melihat ini kita saling belajar nih. Ini dari semua ini kok kelihatannya sudah pada pro semua. Kalian mendesainnya sentuhan-sentuhannya udah cukup bagus ya. Sekali, 2, 3 kali latihan sampai 10 kali latihan kalian sudah bisa jadi master untuk membuat sebuah desain. Tinggal melihat kesesuaian antara warna serta estetikanya kayak gitu. Tadi ada yang warna udah dindingnya udah nggak satu warna, kemudian ada yang menggunakan wallpaper. Masalah. Jadi kita jadi tahu nih desain antar tim ini. Oh ternyata desain saya kurangnya di sini, punya teman sudah dilebihkan. Nah itu bisa di ATM-in, bisa ditiru seperti itu. Nah itu aja. Yang saya perhatikan desainnya udah cukup oke ya. Nah, tinggal tambah lagi latihannya seperti itu. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, Bapak dan rekan-rekan sekalian. Perkenalkan, kami Taruni Titania Nugrahani Faris Madiantini nomor absen 23.
bersama rekan saya Widi Faradiba Putri nomor absen 24. Di kesempatan hari ini kami akan mempresentasikan hasil desain kami yang bertahan rumah minimalis dengan 2 lantai. Dapat dilihat di sini adalah gambar tampak depan rumah yang kami desain. Lalu ada tampak samping. Dan tampak atas. Nah, luas tanah ini berukuran 10 kali 15 meter. Lanjut masuk ke desain lantai 1. Yang pertama, halaman depan rumah ini berukuran 2,5 dikali 2,5 meter. Jadi berukuran persegi. Lalu selanjutnya masuk ke ruang tamu. Nah, ruang tamu ini berukuran 4,5 dikali 3 meter. Ruang tamu ini digunakan untuk tempat menerima tamu sekaligus untuk berkomunikasi dengan orang luar. Ruang tamu ini terletak di bagian depan rumah sehingga menjadi ruangan pertama yang dimasuki ketika kita masuk ke dalam rumah ini. Selanjutnya, di sebelah sini terdapat ruang makan yang juga terdapat tangga akses untuk menuju ke lantai 2. Lalu selanjutnya di sebelah sini terdapat kamar utama rumah ini yang berukuran 4,5 dikali 4 meter yang didesain dengan kamar mandi di dalamnya dengan ukuran 3 kali 2 meter. Kamar tidur utama bisa dikatakan kamar tidur yang paling private atau personal yang ada di dalam rumah. Lalu di samping kamar utama terdapat taman belakang dengan ukuran 3 kali 3 meter yang menambah kesan asri dan hijau untuk rumah ini. Lalu di sebelahnya terdapat kamar kecil yang dapat digunakan untuk ART dengan ukuran 2 kali 2 meter dan juga terdapat kamar mandi berukuran 2 kali 1 meter yang berada di antara taman belakang dan taman samping rumah. Lalu di sebelah kamar kecil ini terdapat taman samping yang bisa juga digunakan sebagai ruangan untuk bersantai dan berkumpul bersama keluarga. Ukuran taman ini seluas 4 kali 3 meter yang ditumbuhi beberapa tanaman yang dapat memberikan suasana sejuk dan juga asri di daerah sekitarnya, yaitu dapur. Nah, di sebelahnya ini terdapat dapur. Dapur ini kan sangat penting dan paling dibutuhkan kan di dalam rumah ini. Karena itu, desain dapur ini dan peletakannya harus sangat diperhatikan agar sirkulasi udara tetap terjaga tanpa melepaskan nilai estetika ruangannya. Dapur ini berukuran 2,5 kali 3 meter yang memiliki akses langsung dengan area pintu samping atau emergency door yang berukuran 1,2 dikali 3 meter. Selanjutnya, untuk desain lantai 2-nya akan dijelaskan oleh rekan saya, Widi. Jadi untuk di lantai 2-nya akan terdapat saat kita menaiki tangga akan bertemu dengan ruang keluarga yang dimana kita bakal ada lalu nantinya ada kamar mandi. Di belakang adalah balkon untuk menjemur atau mencuci. Recording in progress. Dan terdapat juga balkon pada di depannya.
Siap, cukup Pak. Oke, coba tampak keseluruhan. Saya mau lihat tampak keseluruhan dengan atapnya. Saya mau lihat yang atap segitiga kecil itu arahnya kemana? Oh, teras. Oke. Oh, balkon di atas ya. Balkon di atas. Ya Pak. Coba lantai satu. Saya mau lihat lantai satunya. Oh. Jadi ada ruang udara di sisi samping ya, ruang udara. Ya Pak. Ya Pak, itu adalah taman samping rumah. Ya namanya disebut taman itu saya asumsi selalu bahwa di situ ada rumput ya, taman ya, bahasa taman, rumput dan bunga-bungaan. Ini ada air mancur gede di situ ya. Terus keramik lagi, taman kok keramik kayak gitu ya. Gitu. Jadi kesan yang saya tangkap itu kalau taman itu adalah rumput, gitu. Ada rumput, ada bunga-bungaan seperti itu. Gitu. Oke, coba dibuka ruang satu aja. Saya mau lihat ruang lantai satu saja, lantai satu aja. Ya Pak, sudah. Oh ya, oke. Iya. Ini yaitu tambahan aja, penambahan ruang privacy ya, untuk privacy roomnya, penggunaan lantai, atau supaya kelihatan bahwa ruang tamu dengan kamar ruang makan itu terpisah atau berbeda. Terus coba perhatikan yang depan sendiri, itu kayak tower kalau saya bilang. Coba depan sendiri itu ada kaca ya, gitu. Di depan ruang tamu, depan sekali. Ya, tarik aja ke belakang terus. Tarik ke belakang. Itu ke samping, ke belakang. Nah, sebentar. Itu ada satu ruang. Itu ruang apa ya? Saya nggak memahami itu. Di sebelum tangga itu ada kayak ruang kecil. Itu ruang apa itu? Itu kamar mandi Pak. Kamar mandi. Berarti kamar mandi di lantai 2 dengan kamar mandi lantai 1 itu satu turunan gitu ya. Di atasnya kamar mandi juga berarti. Atau bukan? Oh, tidak Pak, nggak ada Pak. Nggak ada ya. Oke. Terus kamar mandi. Aksesnya gimana tuh? Akses ke kamar mandi itu lewat mana? Akses masuk kan dari ruang tamu. Kamar mandi. Oh iya Pak, mutar ke. Oh, memutar. Iya. Oke. Oh. Ya dah, saya rasa cukup. Itu koreksi saya cuma pada lantai ya, lantainya dominasi cuma satu warna aja. Bikin deh warna yang lain ya. Itu cuma ada terus kalimat taman di situ. Asumsi saya taman itu adalah rumput dan tumbuh-tumbuhan. Nah, itu jadi koreksi, atau bunga atau pohon atau apapun, karena di situ masih bisa potensi. Misal mau tanam pohon, tapi tanam pohon yang akarnya tidak menjalar kemana-mana. Ya seperti itu. Kalau menjalar kemana-mana malah berbahaya buat bangunan bisa rusak. Contoh kayak pohon apa ya? Pohon pisang ya, kalau nggak salah ya. Pohon pisang itu kalau menjalar kemana-mana itu bisa merusak keramik gitu sih saya bilang. Ya, pohon-pohon yang sifatnya tidak berkembang akarnya itu, ya seperti itu. Baik Pak. Ya, Titania, terima kasih.
atas presentasi. Siap. Titania dengan Widi. Siap, Widi, Pak. Sama Widi. Siap. Oke, baik. Ya Pak. Nah, selanjutnya. Terakhir ya, berarti ya? Kelompok terakhir ya? Siap. Siap. Siap ya, Pak. Kami kelompok terakhir, Pak. Oh, kelompok terakhir. Ya udah. Kalau gitu sudah terakhir ya. Nah, peserta hadir 11 dengan saya. Berarti 2 orang nggak ada. 2 orang nggak ada. Tapi udah presentasi kayaknya ya. Gitu. Nah, jadi seperti itu Siap, ya. sudah presentasi semua, Pak. Sudah presentasi semua ya. Nah, jadi kalau kita perhatikan ini ya, ternyata mendesain itu butuh pikiran tenang kalau saya bilang ya. Kemudian keunikan di situ ada pada diri kalian, style kalian. Kayak tadi tuh, warna abu-abu, warna jeans, Tosca kayak gitu. Jadi kesannya itu adalah jiwa kalian di situ, warna itu tadi. Nah, kombinasiin dari jiwa kalian itu kembangin uniknya di mana dengan warna-warna tersebut. Itu jadi semacam konsentrasi kayak gitu. Kemudian tadi yang sudah pandai penggunaan private room-nya ya, lantai-lantainya berbeda dengan warna-warnanya, ornamennya beda, itu kembangin lagi. Kemudian dengan adanya penggunaan wallpaper dinding itu, gimana sih bagusnya? Karena sekarang orang nggak mau juga, ada yang suka gonta-ganti warna, daripada dia bingung, dia pakai wallpaper aja. Kan wallpaper itu juga kesannya soft, kemudian juga wallpaper itu bisa sebagai peredam suara. Ya, seperti itu. Ya, pernah lihat nggak kalau satu ruangan itu ada wallpapernya itu tidak ada gaung, ada suara, nggak ada gema. Beda dengan kalau misalkan cuma dinding saja. Nah, itu mungkin di situ bisa kita tarik kesimpulan, ya. Jadi seperti itu. Mungkin sampai di sini ada yang ditanyakan. Tidak ada, ya. Izin Pak, mungkin izin bertanya Pak. Ya Herbi. Izin Pak, sebenarnya konsep minimalis itu ada ketentuan tertentu nggak sih, luasan bangunannya berapa-berapanya gitu Pak? Kalau saya dibilang minimalis itu kan standarnya sebetulnya ada, ya, standarnya ada. Cuma saya nggak ngikutin standar itu. Jadi ada standar kontraktor ya, standar kontraktor untuk ruang minimalis seperti itu. Contoh saja misalkan ya, standar umum kusen atau tinggi daun pintu 2,10 meter ya. Tapi bagaimana dengan konsep-konsep pintu-pintu untuk bangunan tempat ibadah, masjid, gereja, itu kan lebih tinggi lagi. Nah, seperti itu. Jadi kita harus pisahkan juga mana konsep rumah tinggal, mana konsep bangunan-bangunan tertentu, seperti itu. Nah, jadi ada standarnya sebenarnya. Nah, cuman kalau saya pikir ini adalah kreativitas. Jadi standar itu kita lalui. Kalian bisa saja dulu seperti itu. Kalau seperti kamar mandi kayak tadi kan ada kamar mandi terlalu luas. Nah, apa yang menjadi koreksi kita? Kira-kira kamar mandi tersebut mengorbankan ruang yang lain nggak? Kalau saya seperti itu. Oh, ternyata kamar mandi ini mengorbankan ruang yang lain. Maka itu harus dikurangi luasannya. Kan logikanya kamar mandi kan bukan ruang santai yang berlama-lamaan di dalam kamar mandi ya. Nah, paling kita kalau tadi ada konsep bathtub ya, buat berendam itu ala-ala orang barat itu. Oke, nggak apa-apa itu bisa berlama-lama. Mungkin roomnya itu agak sedikit luas, pokoknya luas buat bathtubnya, kemudian masih bisa juga mandi manual di situ ada, toiletnya juga ada. Terus gunakan sekat itu. Jadi sekat yang tidak permanen, misalkan sekat kaca ya, sekat kaca atau sekat tirai kurtain ya, tirai ya, seperti itu. Nah, seperti tadi sudah saya lihat itu ada yang pakai menggunakan sekat tirai ya, seperti itu. Dia dari kaca tapi bisa disekat sama tirai. Itu sekat juga. Nah, jadi kalau nggak ada secara khusus saya bilang seperti itu. Tapi kalau untuk komponen-komponen iya, itu udah standar. Kalau misalkan di situ ada kompor, itu harus ada cooking hood, harus ada penghisap udara ke atas, atau minimal ada kaca di belakangnya untuk membuang udara, nggak boleh pengap.
ya seperti itu. Nah, terus tadi juga ada yang awal-awal konsepnya kan konsep kayak kontraan atau kos-kosan. Dia di situ disediai APK. Itu kan nggak ada standarnya sebenarnya. Rumah tinggal kok ada APK-nya kan. Itu alat pemadam kebakaran. Tapi nggak apa-apa, itu ditambahkan sebagai fungsi karena tidak hanya satu orang yang ada di situ, ada beberapa orang, bukan satu keluarga, ya ditambahkan, nggak apa-apa. Kemudian dibilang minimalis, tetapi sebetulnya itu maksimalis. Ruang keluarga, 2 sofa itu sudah saya ukur. Satu sofa itu panjangnya, ya panjangnya itu mungkin sekitar 2 meter setengah gitu. Itu paling 3-4 orang duduk, dan orang biasa untuk bilang kan kita bikin rumah di perkotaan, orang untuk duduk berlama-lama di ruang keluarga itu sangat minimal. Jadi kalau penggunaan luas mungkin pada saat momen tertentu, Lebaran atau mungkin lagi Natalan, ya. Kalau Natalan dihiasi pohon Natal, kemudian di situ duduk keluarga-keluarga. Kalau yang kita yang Muslim biasanya ruang keluarga itu jadi ruang makan bersama seperti itu, karena jumlah keluarga yang datang kan banyak. Nah, mungkin itu bisa dimanfaatkan seperti itu. Nah, cuman itu tadi istilahnya kalau untuk standar harian cukup luas itu kalau saya bilang. Nah, kalau misalnya kursinya jejer satu sini gini. Satu misalnya seperti ini, letter L begitu. Ruangan tadi yang memakan space-nya kursi bisa ditarik. Bisa digunakan untuk ruangan lain. Seperti itu. Ya, kayak gitu. Jadi itu hanya gambaran saja. Selebihnya kan konsep itu ada di tangan kalian. Saya asumsi sebagai konsumen kalian. Wah, ini kelebaran, ini kurang, ya, sebagai konsumen. Berlatih kalian untuk melayani konsumen. Maunya konsumen kan macam-macam. Mungkin kayak saya suka warna kayu. Ya saya cenderung warna kayu, suka warna kayu coklat, ya itu saya suka. Karena warna di luar itu saya biasa aja, nggak terlalu suka gitu. Warna baju kayak seragam kalian saya suka warnanya, ya kayak gitu. Nah, jadi seperti itu. Jadi gitu Ervi, ya. Tadi standar ukuran ada sih, itu ada aturannya. Khususnya rumah minimalis 36 itu kayak apa sih ukuran ruang-ruang kamar-kamarnya seperti itu. Tetapi selebihnya itu nggak jadi ikatan, seperti itu. Tidak jadi ikatan, jadi bisa berubah sewaktu-waktu tergantung konsumennya. Kamar mandi itu tadi konsepnya ada kamar mandi di depan, ya di depan loh kamar mandinya ya konsepnya itu. Yang biasanya kamar mandi itu ada di belakang, kayak gitu. Atau mungkin menggunakan ruang kemiringan dari tangga, kan tangga tuh miring, di bawahnya dikasih ruangan kamar mandi atau apa, bisa seperti itu. Ya, atas sekedar toilet aja, bukan kamar mandi ya, sekedar toilet aja. Itu toilet tamu di dekat kamar mandi yang menggunakan sisi kemiringannya itu. Saya pernah datang ke perumahan Karawaci ya, gitu. Karawaci ya, Tangerang. Nah, itu di kemiringan anak tangga itu digunakan toilet tamu, hanya toilet saja, nggak bisa buat mandi karena sempit, cuma buat masuk aja, ya seperti itu. Nah mungkin seperti itu, ya. Oke, saya rasa cukup ya. Ada lagi? Terima kasih banyak Pak. Sama-sama. Terima kasih banyak Pak. Nah, terima kasih banyak Pak. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih banyak Pak. Ini untuk asistensi saya rasa udah selesai. Apa yang menjadi revisi tadi yang saya sampaikan tadi tolong dirubah ya, revisi. Kemudian tidak perlu asistensi lagi, langsung bikin galeri ya, langsung bikin galeri. Jadi di situ sudah ada contoh di Geraha Arsitektur ya, bikin galeri kalian. Jadi di situ kalian mempresentasikan wajahnya, tampilin deh gitu. Kan itu satu tim 2 orang ya. Di masing-masing lokasi ya, silakan oh ya, cuma sekedar nanya, kalian apakah sudah pernah dilatih untuk bikin video atau udah bisa bikin video? Sudah. Izin Pak, video seperti apa? Izin Pak, video seperti apa Pak? Video laporan itu. Video laporan, jadi seperti saya bikin video
untuk yang sebelum kalian itu kan mereka membuat video diri yang dipadukan dengan desain mereka. Ya Pak, belum pernah kayaknya. Belum pernah ya? Oh berarti Belum pernah sih Pak. kalau belum pernah, saya harus adakan pelatihan untuk itu dulu, ya. Baru itu saya bisa bebankan. Untuk saat ini saya tidak bebankan. Itu desainnya disimpan aja. Nanti saya akan bikin pelatihan studio studio kelas lagi, TBL 12A dan B nanti saya kumpulkan jadi satu. Kemudian yang harus bikin laporan berupa video dengan saya itu ada lagi TLB 20 Bravo. Nanti studio kelas itu nanti memuat bagaimana cara mendesain sebuah laporan video, ya. Jadi audio, video, visual editing. Nanti saya tambahkan. Nah, untuk tugas kali ini saya sudahkan, tetapi simpan karena itu nanti jadi dasar untuk tugas akhir. Tugas akhir dari Sweet Home ini kan belum render, ya. Nanti pertemuan kita berikutnya adalah kita bahas masalah render sama pencahayaan, ya. Render sama pencahayaan, dan di situ nanti ada presentasi kalian juga. Ya, kita mungkin beberapa ruang atau mungkin satu ruang saja. Yang penting kalian memahami bagaimana konsep dari pencahayaan, ya, konsep pencahayaan seperti itu. Ya, cukup seperti itu ya. Jadi saya tidak kasih tambahan tugas. Ini udah selesai. Nah, 6 kelompok sudah saya terima tugasnya. Tolong before-nya sama after-nya itu harus jelas. Before-nya yang saat ini dipresentasikan, after-nya setelah kita koreksi sama-sama tadi. Yang ada apa yang kurang dalam estetika, ya di sini bisa kita tarik kesimpulan bahwa ada istilahnya private room-nya, ruang akses area yang istilahnya mana ruang tamu, mana ruang keluarga, itu bisa dibedakan. Kemudian penggunaan atau pembuatan dari posisi toilet atau kamar mandi, ya. Terlalu luas juga nggak bagus, sempit juga nggak bagus. Kemudian estetika dari warna ruangan, ya, warna colornya. Tadi ada yang menganut dari BTS, ya itu bagus juga ya, antara hitam sama pink gitu ya, itu ya. Oke saja kalau buat saya, ya. Oke deh, kalau gitu saya rasa cukup. Terima kasih atas waktunya. Jumpa pada kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ya Pak, terima kasih banyak Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih Pak.